Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Dunia Xuanyin. Tepat ketika Xiaoyan mendengar kata-kata sulit Nanfu, saat Xiaoyan mendengar dua kata terakhir, pikirannya terasa seperti sambaran petir. Bahkan tanpa peringatan apapun, lengannya tiba-tiba terbakar. Kemudian Ratu dan Ye Beijing melihat Xiaoyan melelehkan daging dan darahnya sendiri dan memperlihatkan tulang putih di bawah kulitnya. Dan di tulang putih itu ada sebuah nama yang tertulis dengan jelas. Chen Xuanyuan. Siapa dia? Xiaoyan memeluk kepalanya dan berteriak kesakitan. Melihat Xiaoyan terus seperti ini, Ratu segera berdiri dan berjongkok di depan Xiaoyan. Kemudian dia tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan memutar matanya dan pingsan. Saat ini Ratu sedikit mengernyit saat melihat ke arah Xiaoyan yang pingsan. Sepertinya saat Yang Mulia pergi, niat awalnya mungkin untuk mencegah Xiaoyan memiliki kenangan tentang dirinya di dunianya, dan tidak menjadi belenggu bagi Xiaoyan. Namun Yang Mulia masih meremehkan Xiaoyan. Bagaimanapun dia bukanlah Gujongseng, sehingga cara ini akan menjadi belenggu baginya. Ketika kelinci Bingyun melihat rasa sakit yang diderita Xiaoyan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Bahkan dia melembutkan ekspresinya. Namun saat kelinci Bingyun berbicara, dia seperti anak kecil. Sehingga Ratu dan Ye Beijing sama-sama memandangnya. Apa yang terjadi antara dia dan tuan Anda sebelumnya? Ratu langsung bertanya. Apa yang terjadi dan apa yang ingin Anda ketahui? Meskipun tuan saya sangat mencintainya, tetapi tuan saya juga telah meninggal. Hanya menyisakan sedikit jiwanya yang menunggunya. Baru setelah dia tiba di dunia nyata Xuanyin, tuan saya akhirnya mendedikasikan sisa kekuatan jiwanya dan memberinya semua kehendak dunianya. Saat berbicara, kelinci Bingyun tampaknya tidak sebahagia sebelumnya. Bagaimanapun dia telah kehilangan tuannya sendiri, sehingga seolah-olah dia tidak memiliki jiwa. Ini adalah kisah yang sangat menyentuh, dan saya juga dapat dianggap sebagai janda yang mulia, tapi mampu memenuhi keinginan lamanya dalam hidup ini. Permaisuri pasti tidak menyesal. Sang Ratu mengangguk sedikit dan berkata, selain itu, apakah mereka telah melakukan hal lain? Tanya Ye Beijing dengan dingin, seolah-olah dia sepertinya tidak puas dengan jawaban ini, dan dia belum mendengar apa yang ingin dia dengarkan. Namun kelinci Bingyun tidak mengerti maksud Ye Beijing, jadi dia langsung terdiam, karena dia tidak tahu harus menjawab apa. Misalnya, apakah mereka pernah melakukan sesuatu tanpa mengenakan pakaian apapun? Tentu saja ada. Apa yang aneh dari ini? Bukankah manusia dan binatang sama-sama perlu berhubungan dengan lawan jenis? Ye Beijing terus bertanya. Mendengar itu ekspresi kelinci Bingyun sepertinya berpikir bahwa tidak ada yang istimewa dari hal-hal seperti itu. Bagaimanapun dia adalah binatang, jadi ia tidak memiliki keinginan unik sebagai manusia. Sial, biarkan hantu perempuan ini tertidur. Ye Beijing berkata dengan marah. Mendengar apa yang dikatakan Ye Beijing, kelinci Bingyun segera memandang Ye Beijing dengan tidak ramah. Kemudian dia menyeringai dan menggeram. Jangan marah, saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya sedikit tidak mau bagaimana gadis bernama Chen Xuanyuan ini dibandingkan dengan Anda. Ye Beijing kemudian berbalik untuk melihat Ratu yang sedang berjongkok di samping Xiaoyan yang tak sadarkan diri dalam diam. Anda harus tahu bahwa hubungan antara manusia tidak sepenuhnya diukur dari kecantikan. Meskipun saya belum pernah melihatnya, menurut Anda, apakah buruk menjadi wanita yang pernah dicintai Yang Mulia? Ratu berkata perlahan, kemudian dia memperbaiki tubuh Xiaoyan yang terluka untuk menghilangkan rasa sakitnya. Namun Ratu tidak menyangka bahwa kemunculan kelinci Bingyun akan memberikan rangsangan yang begitu kuat pada Xiaoyan. Saya pikir Cailin akan menjadi belenggu Xiaoyan. Tapi saya tidak menyangka, meskipun Chen Xuanyuan yang sudah mati telah menjadi hasrat yang tidak bisa dia lepaskan. Jika dia memiliki belenggu di hatinya, dia akan berhenti di tingkat keempat dan tidak mampu menembus kondisi pikiran bumi tingkat kelima. Alam bakat adalah penghapus semua belenggu dan keengganan di hati.
Hanya dengan cara inilah hati bumi bisa dipadatkan. Saat ratu mengatakan itu, Ye Beijing juga sedikit mengangguk dan berkata, sebenarnya permaisuri seharusnya tidak menghapus keajaiban itu, sehingga dia membuat Xiaoyan bisa melepaskan obsesinya terhadap permaisuri Chen Xiyuan. Sejauh yang saya tahu, dia juga wanita yang sangat cerdas. Bagaimana dia bisa membuat pilihan seperti itu? Pada saat ini, sebuah kilatan cahaya emas melintas di mata ratu dan dia bergumam perlahan. Alasannya adalah sesuatu yang tidak dapat dia pahami, kecuali adik laki-lakinya memiliki alasan tersembunyi untuk melakukan ini. Setelah ratu memikirkannya, dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah kelinci Bingyun. Apakah Anda tahu alasannya? Tepat ketika tatapan ratu tiba-tiba beralih kepadanya, kelinci Bingyun tampak sedikit bingung dengan tatapan tiba-tiba itu, seolah-olah dia tidak tahu apa yang dibicarakan ratu. Lupakan saja, permaisuri harusnya punya rencana dan pengaturannya sendiri. Setidaknya untuk saat ini, sepertinya dia tidak berencana menghilangkan obsesi Xiaoyan dan sengaja menghapus ingatannya. Entah ini untuk memberi Xiaoyan keadaan pikiran atau dia mencoba menggunakan ini untuk membuat Xiaoyan membangkitkan iblis batiniah dan membangkitkannya. Sang ratu tidak menghindar dari kelinci Bingyun dan keberuntungannya. Jadi dia mengatakan ini dengan sengaja, hanya untuk melihat bagaimana reaksi kelinci Bingyun dengan keberuntungan. Tapi kelinci Bingyun tampaknya lebih bodoh dari yang dia kira, dan matanya yang cerdas sepertinya tidak mengerti sama sekali apa yang dikatakan ratu. Setelah beberapa saat, Xiaoyan terbangun sambil memegang kepalanya. Tenanglah, Anda baru saja pingsan. Mendengar itu, Xiaoyan membuka matanya dan melihat ratu dan Ye Beijing yang menatapnya dengan aneh, yang membuat Xiaoyan merutan kening dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Rasa sakit seperti ini telah terjadi beberapa kali. Setiap kali saya mencoba mengingat sesuatu, saya merasa sakit kepala yang hebat. Tetapi meskipun saya tidak ingat apa itu, tapi dia sepertinya terikat di hati saya. Xiaoyan bergumam perlahan. Tapi sekarang Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Serahkan masalah ini pada saya untuk menyelidikinya. Adapun gadis kecil ini bernama kelinci Bingyun, dan dia akan menemani Anda dalam perjalanan Anda ke lokasi misterius. Ratu segera berbicara dan kemudian berinisiatif mengarahkan pandangan Xiaoyan ke kelinci Bingyun. Apa? Kelinci Bingyun? Sepertinya nama ini sangat familiar bagi saya. Sambil berbicara, Xiaoyan memikirkan tentang binatang ajaib. Jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang Long Yi telah tiba di Xiao Mansion. Kembali dan bersiap untuk berangkat segera mungkin. Sang ratu segera berbicara lagi, namun nadanya suaranya sedikit memburuk. Dia langsung menyela pikiran Xiaoyan dan menyuruhnya untuk tidak tenggelam dalam ingatannya itu lagi. Tepat ketika kata-kata ratu keluar, tatapan mata Xiaoyan menjadi sedikit aneh. Tapi perkataan ratu masih membuat Xiaoyan merasa lega. Jadi dia segera mengumpulkan pikirannya lagi. Kemudian dia berdiri dan mengangguk sedikit. Adapun Ye Beijing, dia tidak banyak bicara. Dia hanya diam-diam mengamati semua hal aneh yang baru saja terjadi. Setelah merapikan jubah hitamnya, Xiaoyan kemudian meninggalkan pavilion Qianji bersama Ye Beijing dan diikuti oleh kelinci Bingyun yang juga mengibaskan ekornya saat berjalan. Setelah melihat Xiaoyan pergi, ratu segera menulis catatan dengan pena dan tinta, dan dia segera menyelidiki dunia nyata Xuan Yin. Karena segala sesuatu yang terjadi saat ini, semuanya terjadi setelah Xiaoyan pergi dari sana. Dan ratu juga ingin tahu bagaimana situasi dunia nyata Xuan Yin saat ini. Apakah permaisuri telah benar-benar menghilang? Dan apakah masih ada kemungkinan kelahiran kembali? Setelah ratu menulis catatan itu, dia segera menggulungnya dan membawanya pergi bersama para pelayan. Kemudian, isi catatan ini menyebar dengan sangat cepat. Bagaimanapun, jaringan informasi yang dibangun oleh ratu sebenarnya melebihi lingkup dunia sensi. Namun kemunculan wilayah misterius ini juga lebih buruk bagi dunia sensi jika dibandingkan dengan invasi Taishu, karena konsekuensinya tidak dapat dihitung olehnya. Pada saat ini, setelah Xiaoyan tiba di Xiao Mansion, wajah Long Yi juga penuh dengan kegembiraan dan senyumnya menjadi lebih cerah setelah melihat Xiaoyan. Ayah! Sekarang,
bukan hanya Long Yi yang telah kembali, tapi Xiao Jueli yang mengawal Cailin juga telah kembali, sehingga semua orang telah berkumpul di Xiao Mansion. Long Yi, Anda sudah tumbuh dewasa, kata Xiao Yan sambil menepuk pundak Long Yi. Kemudian kedua pria itu langsung berpelukan. Sepertinya sudah lama sekali sejak terakhir kali saya melihat Anda, dan sekarang Anda telah menjadi jauh lebih kuat. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.